Jadi ini ditulis pada tanggal Rabu Juli 13 2022. Ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi dia tanya kepada saya, bagaimana hendak pergi di sini? Jadi saya kata, tunggu dulu, saya cari jalan. Dia tidak puas hati. Dia kata, usaha lagi. Jadi Allah izinkan Ustaz Luqman dan Munzalan ziarah ke Baitul Mal Sarawak. Jadi saya tercerita pada mereka, InsyaAllah saya akan cari masa yang sesuai untuk datang di sini, pergi di sini. Jogja. Jadi nak sampai di sini, kita ingat terus ke sini. Tidak, rupanya kita pergi ke kantor lain dahulu untuk diceritakan tentang bagaimana ibu proses berusaha untuk membangunkan gedung yang besar. Ya. Dan seterusnya kita nak makan, pergi lagi ke Tempat Mbah apa? Pawon Mbah Gito. Pawan Mbah Gito. Jadi mana urutan dia nak datang ke tempat ini. Kita juga sampai ke Masjid Suci Hati. Saliman. Sulaiman. Jadi Sholat bermana Jumat di sana. Jadi bermana semua ada ikatan dan jalurnya. Jadi akhirnya semua kami sampai di sini. Itulah apabila Allah rencanakan, semua kita tidak terfikir, tetapi kita datang cukup dengan suci hati kita. Suci Allah hati. pertemukan. Dan kami juga datang di sini. Istri saya bagi tahu kawan-kawannya, saya bagi tahu adik saya untuk bawa sedikit dalam ringgit Malaysia untuk diberi di sini. Masya Allah. Itulah hajatnya, Pak. Bukan. Ya. Jadi ini semua anak santri hampir mewakili semua provinsi di Indonesia. Allah. Ini yang timur NTT dan Papua belum ada. Paling timur atas itu Maluku, ya, Ambon. Terus Seluruh Indonesia Madura, Free ini Bali, gratis kan? Sulawesi, termasuk perbatasan Malaysia, Kalimantan Utara, ada kecil. Itu deh. Itu anak-anak. Sumatera, Medan, Aceh, Alhamdulillah. Yang Jogja sendiri sedikit. Karena mungkin merasa tenang, nanti udah beres sekolah baru masuk. Kalau yang luar ingin segera masuk, mungkin takut keburu penuh gitu kan. Alhamdulillah semenjak kita kenal dengan menjalan dan teman-teman sahabat, insya Allah kita dibantu ya. Bila ke sini 3 tahun di sini, kita bertambah 35 orang, sekarang 153 orang. Allah berkah. Ini baru berjalan 4 tahun. 4 tahun berdiri pondok ini, 4 tahun di Jogja, 4 tahun pertama bantu, 3 tahun pindah ke sini. Sudah, jadi udah bawa? 19 September Ada. kita baru milad yang keempat yang bagus. Alhamdulillah kami tidur di sini bersama-sama di belakang tempat baju lemari. Kita di sini menggunakan 7 rumah. Rumah di sini kita masih Sewa. 6 rumah sewa, 1 hibah. Jadi Berapa kita setahun? 6 sewa, jadi di antaranya 5 di sini. Punya adiknya Mas Bat ini ya. 6 di sini, 1 di Karasan. Jadi 1 rumah ini, di bawah ada 1 rumah lagi. Sewa. Sebelah kiri, setelah 1 rumah ada rumah lagi sampai ke Ujung. utara. Berapa sewa setahun? Ustaz? Kita masih mampunya bulanan. Allah. Ada yang bulanan, ada yang per 6 bulan, 1 rumah per 6 bulan. Ya Allah. Belum ada yang 1 tahun. Anak-anak ini gratis atau ada bayaran? Jadi Infak kita, seikhlasnya atau karena kita belum punya unit usaha, belum punya yang mensupport kami ini secara tetap, kami masih memanfaatkan
infak dari orang tua mereka, tapi kami ke mereka tidak memberikan nominal diangkat angka yang Tertentu. Kita Membebaskan infak seikhlasnya. ikhlasnya. Ya Rob. Ada juga ya lumayan juga sih yang bukan ada lebih dari 20% yang tidak bayar juga. Jadi nggak bayar. Jadi kalau yang 60-50% itu mereka kadang ada bayar, Kadang nggak enggak. ada bayar, 50% lagi stabil bayar. Kita support beras sudah lama. Jadi Udah. Semenjak dari Bantul. untuk yang belum bisa menentukan bulan ini mungkin sekian, bulan depan sekian. Ini prioritas ya, masukan prioritas ya. Iya dulu ini kan yang ngasih ini tempat di Bantul dulu yang teman saya. Makanya saya protesan dulu pertama kali teman saya, teman ini saudagar. Tidak tetap tuh kan, setiap bulan itu. Alhamdulillah kami mengelola seadanya, jadi ya kami bangunan kami ya masih seadanya. Alhamdulillah keberkahan memberikan mereka semua. Ini ikhlas. Ada yang udah 16 juz. Allah. Masya Allah. 16 juz. 16. 16. 16 juz. 4 juz dengan isyarat, Boleh kita contoh ya. Contoh kita yang lagi. Yang mana yang ada di kertas ini? biar live gitu. Ya, itu research. Ya. Oh ya ini. Ya alhamdulillah. Ini apa namanya hijaiyah Arab dengan isyarat. Kami bersama ke Mekah Madinah. Allah. Tidak buat sendiri ini universal. Tapi yang pertama mengenalkan di Indonesia memang kami tahun yang lalu. Hanya kami bersama langsung ke Mekah Madinah. Ustaz ini Masuk, founder. tapi mereka pun diberikan salat langsung dari Madinah, Syekh Madinah. Allah. Alhamdulillah sudah ada restoran setiap beberapa hari sekali stop. Alhamdulillah. Kami udah berkala di sana bertemu langsung, beli ijazah langsung di sini untuk memperkuat hafalan dan restoran akhirnya ke sana. Ini universal, mereka semua hafal dan ini mentranslasi dari apa namanya, dari huruf Al-Quran ke isyarat semua terjemahkan. Contoh seperti bis, ba, sin, mim, alif, lam, huruf per huruf langsung. Allah. Jadi bukan kata. Contoh bis, mil, la. 3 saja yang diingat. Ini dah buat kita Pak, yang bisa dengar Indonesia. Kalau mereka untuk bismillah ini ba, sin, mim, alif, lam, ha. Itu. An-Naba 40 ayat semuanya dengan Huruf berhuruf. hurufnya dengan isyarat. Allah. Bahkan anak-anak yang kecil ini mereka sudah bisa menyalin An-Naba 1-40 dengan tulisan. Ya Rob. Jadi mereka sekarang mengharuskan hafal Quran bukan hanya dengan isyarat, tapi harus membuktikan kepada orang yang dengar, orang yang umum untuk bisa meyakinkan bahwa saya itu hafal. Maka dengan memperlihatkan tulisannya. Bisa lihat kita mah ada buku kita di mana? Ujian mereka ini kalau mereka punya hafalan 4 juz minimal 1 juz 2 juz harus tertuliskan. Mereka tanpa melihat mushaf, harus. Jadi ada pelajaran khusus setelah hafalan dengan isyarat. Imlak. Antum tuliskan buku tanpa melihat mushaf. Setelahnya 2, setelahnya dengan isyarat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu besoknya nulis hafalannya. Disambung lagi tuh. Jadi nanti ada Al-Quran tulisan mereka sendiri. Mudah-mudahan seperti itu. Tulisan sendiri. Seperti dalam Al-Quran, hanya tidak ada baris, tidak ada fathah kasar dada. Nah, panjang pendek mereka bagus kan tanya nih. Panjang pendek mereka masih kalau mat masih dapat. Ketukan masih dapat. Kalau misalkan mim, wau, mu, bukan mu, 2 harokat. Mereka mim, wau, 2 ketukan, itu 2. Tapi untuk walau itu 6 harokat, misalkan man wajib, kita di ayu. Begini. Al-Fatihah ya, itu contoh Al-Fatihah.
ayat. Saya mengikuti intonasi Arbi nggak bisa, karena ada alif lam, sementara saya nggak ada alif lam. Bismillahirrahman, mereka pakai ar-Rahman, alif lam roh. Tahu ya? Nggak ngerti. Coba ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim tersebut. Jadi yang benar-benar penjaga Al-Quran itu mereka. Kita terkadang, seperti saya alhamdulillah hafid Quran, yang ngajar mereka. Pernah saya tanya, alif lam Samsiah, alif lam Kumaliyah di Al-Fatihah ada berapa? Hitung dulu, karena nggak bunyi alif lam. Sampai itu alif lam, nggak kehitung. Kalau mereka tahu alif lam ada berapa. Nah, saya nulis di sini ada alif lam, di sini ada madwaji, di sini ada mereka paham. Inilah dibalik maaf kekurangan mereka, ternyata Allah melebihkan di bisa dengar, nggak bisa bicara, ternyata dia dari visualnya lebih optimal dan mengingatnya lebih optimal. Bayangkan 1:7, maaf 3:7 kesulitannya, tetapi mereka yang anak-anak yang umum saja 4 juz itu berapa tahun? Tapi di sini alhamdulillah 4 juz 2 tahun ada yang 4 juz. Bahkan yang 3 tahun kurang ada yang 16 itu belum 4 tahun, 3 tahun apa? Itu. Nah, jadi apa? Itu 16 juz. Semuanya 16 juz. Ini apa? 16 juz, Masya Allah. 14 tahun. Masuk sini umur 11 tahun, di sini 3 tahun, 14 tahun. Dulunya orang tuanya bingung. Anak saya katanya superior, tapi kok nakal. Nah, ranking di kelas bontot. Kenapa ini katanya? Ternyata setelah dikaji, itulah mereka belajar selama ini tidak yang cara dengan mereka pahami. Jadi ilmu nggak nyebrang ke mereka. Bahasa ini adalah jembatan ilmu. Mustahil kita nggak tahu bahasa kalau mencari untuk bisa mencari ilmu. Maka datang ke Cina. Bapak pintar matematika di Malaysia, datang ke Cina, meneruskan S3 di Cina. Kalau nggak bisa bahasa Cina, mustahil ya. Maka tuh setelah bahasa isyarat, bahasa yang mereka nikmati dengan baik, alhamdulillah nyebrang semua ilmu. Hanya mereka sekarang bisa mengkaji kita kuning, hanya tunajah, dan mengadu fikih. Semua mereka hadis pun hafal, paling banyak kemarin siapa? Usia Fatir. Nah, 1 kali duduk setoran hadis dengan isyarat 100 berapa? Fatir 125 hadis sekali duduk. Nah, ini kitabahnya. Ini anak-anak kecil. Ini yang siapa, kelas mana? Kelas Ali. Kelas Usman, kelas Ali. Jangan lihat. Tulisan tanpa melihat mushaf. Ini 11 tahun, 10 tahun. Masih kecil. Ustaz Saifudin itu menerima setoran yang anak-anak kecil. Dia kelas beliau. Ini kelas yang kecil-kecil. Anak-anak pada tidur, pada istirahat. Anak-anak pada tidur yang kecil-kecil istirahat. Disimak lagi, kalau bisa disimak lagi. Nanti kalau ada yang salah, kita dibetulkan dulu. Apa yang salahnya? Dia cek aja. Sama seperti setoran
la yaslaha Ada kita fikih wa sayujannabu al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. pelajaran-pelajaran yang Original. ada. Jadi kita sekolah biasanya program khusus Ini bagus loh. ujiannya Tulis nanti kayak kita gini bagus. Standar orang-orang mereka Tanpa harokat. tanpa harokat. Tak bisa dengar. Insyaallah Nah, mengatakan. jadi sebenarnya Malunya kita. bukan mewah ya, bukan yang jelas mereka itu dijaga. Yang dijaga, mohon maaf contoh misalkan, mohon maaf nih, saya agak sedikit mungkin dan sangat sekali terhadap makanan. Memang ini untuk hafidul Quran, orang yang membuat itu, mereka harus terjaga satu makanan, kedua pandangan dan lingkungan. Yang pertama makanan itu memang sering nggak diperhitungkan, padahal itu sangat berperan besar. Memang contoh dengan datang ke sini ada dari instansi yang mohon maaf ya, Ribawi. dari Ribawi lah misalnya gitu. Saya terima, saya nggak pernah nolak apapun pemberian orang. Pernah ke sini datang, memang sekolongan, dia lihat TV di bar tempat minum, pulang nyumbang ke sini. Nyumbangnya dia pulang, anak saya pukul dong. Ada yang mungkin kecapean lembut katanya, oh si pulang ngasih ini pulang, oh ya kita simpan, kita turun untuk masak itu. Pas ternyata dilihat tempat kerja beliau itu gelap malam, oh mau gelap. Mungkin waktu itu dia mabuk, dia bukan apa ya katanya. Apa bos? Terima, tapi kita nggak sajikan untuk makanan. Bukan seragam, makanan bermanfaat juga. Mudah-mudahan jadi aspal dibaikan agar budaya untuk memberikan terima. Juga dari yang lainnya gitu kan, saya lihat dulu untuk makanan kita jaga. Makanya iya. Nah, untuk MSG itu kita lakukan masak di kita ini hanya gula dan garam saja. Kemudian kita pakai jajanan-jajanan juga kita atur. Ada jajanan luar itu yang langganan dengan kita ini kantin yang bayar. Kita ngomongnya di kantin makan apa yang diperbaikan ini yang lewat. Kalau nggak ini jangan. Kantin misalkan kantin menyediakan makanan apa. Sampai yang jelas sumbernya pun kita jaga. Karena sudah terasa jika makanannya asal masuk, karena kasihan capek kata sulit itu. Pandangan juga sama, mereka dijauhkan dengan anak-anak santriwati. Ya kalau ada santriwati lewat, mereka menunjukkan pandangan. Mereka belajar seperti itu agar ya itu konsentrasinya fokusnya. Dan lingkungan. Kalau orang tuanya dijenguk, ada PR buat orang tua bukan anak. Bapak mohon maaf selama menyenguk anak dari pagi sampai sore, handphonenya simpan. Jangan dibawa anak ke tempat yang melalaikan. Ketika waktu sholat, mohon maaf anak sholat yang belakang pulang lagi menjelang maghrib. Karena kalau malam di luar udah banyak kompongnya. Berjamaah maghrib, malam sore itu kan zikir pagi dan petang mereka harus terjaga. Tidur jangan lewat jam 10. Kalau di luar kan mungkin open nanti ya ketika tahajud udah lewat tahajud nanti subuh tidak ada semangat, kurang tidur lah apalah, jadi akhirnya tidak stres dengan temennya lah ya. Makanya ini perlu dijaga. Nah, alhamdulillah anak ini polanya sudah mulai terbentuk. Dulu ini kan orang ABK karena berkebutuhan khusus, mereka semua diadakan orang tuanya pun sulit. Jangan orang lain orang tuanya pun sulit mendidik mereka. Dan dulu 13 tahun Ibu Anu sebelum bikin pondok, anak didik saya itu anak-anak yang udah menikah. Baru tahu dia belum menikah, dia udah kumpul dengan istrinya itu punya anak 2. Saya nikahin dulu. Ternyata belum disunat, mohon maaf saya sunatin dulu. Jadi saking susahnya keluarga memberikan edukasi ke anak. Jangan mengenalkan Allah, mengenalkan kehidupan yang bersosial dengan baik saja agak sulit ke mereka. Nah, mereka di sini alhamdulillah tertata sekarang. Ada punya kedutaan, ada tamu ini Bapak Ibu. Mohon maaf mereka di sini itu bukan waktunya di sini. Saya bilang nanti ada tamu kita dari Malaysia yang datang. Yang dulu saya pernah ceritakan dari Ustaz ya. Dan ini tanggal sekian ada dari Malaysia yang datang sini ingin tahu. Oh iya, mereka tunggu.
Pusat Malaysia begini, Malaysia, Petronas. Twin Tower. Dan tamu dari Malaysia datang ke Karawang. Ya kan sebagian kalau hari Senin sebagian puasa. Kalau hari Kamis semuanya puasa. Nah ini sebagian puasa yang nggak puasa tadi makan dulu. Terus itu menggegas ke sini duduk nungguin tuan-tuan datang ke sini. Alhamdulillah. Inilah mereka ada bagaimana memuliakan tamu. Pulang ke rumah pun jadi apa namanya? Jadi uswah buat keluarganya. Anak kita ini begini kok, anak yang lain begitu. Alhamdulillah teman-teman yang sekolah, yang punya umum malah jadi melihat contoh anak-anak. Mereka kalau memegang prinsip itu, wah masih begini, yang begitu, udah begini. Karena inputnya cuma satu, dari kita aja, kan ada yang lain. Gitu. Monggo kalau mau tanya-tanya saya terjemahkan. Jadi biar ada aktivitas boleh. Senang gini. Jauh bapak ibu. Gak apa-apa. Kita di sini. Kita. Kamu rumah di mana? Makassar. Oh, Makassar. Berapa tahun di sini? 2 tahun. Dari mana? Jambi, Sumatera. Lagi ya jauh, berapa jauh? Pontianak. Iya, itu buat ya. Pontianak. Diri apa ini? Nabil berdiri, Nabil jalan. Ini yang ngajarin Zafran nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, nama saya A.L. Al-Labib, panggilannya begini. Setiap anak ada konsen. Misalnya panggilan Labib begini, ini apa? Rizky begini, Rehan begini, Abu, saya begini Abu. Rehan, buat sendiri dari kumpulannya. Jadi yang khas di mereka itu apa? Contoh misalkan ini, kenapa gini? Kenapa lagi? Ya, buat sendiri. M, ini Rizky. Biasanya contoh misalkan ini Arfi. Waktu kecilnya rambutnya panjang, muter di sini Arfi. Ada Azman. Hidungnya agak sedikit mancung Azman. Macam sesuai dengan saya. Berantem sama normal. Main-main, kadang-kadang ketawa main-main, gaduh juga ya. Hanya sesama mereka ini yang saya lihat, pengalaman saya di Pondok Umum, untuk kenal biasa dengan mereka ini, mereka lebih kuat ikatan ininya. Ukhuwah persaudaraannya. Iya. Karena merasa nasib pernah udah gaduh gitu, udah cepet baikannya. Beda dengan yang lain, kalau yang umum kan dendam apa aja. Mereka tuh lebih lembut hatinya saat ya. Lebih apa ya? Mereka tuh menjaga mereka daripada keluarga, daripada keluarganya sendiri. Kan begitu. Waktu saya belum bikin pondok, itu ada bilang anaknya bapak saya jahat. Jahat kenapa? Dari seumur dia ngerti lah sekolah sampai dia ngaji di saya itu, dia nggak pernah minta tangan bapak. Lewat saja, pergi lewat. Bapaknya pun anaknya, asalnya ya, anak saya sehat, hiduplah gitu kan. Tapi ketika ngaji, belajar adab-adab, dia pun pergi cium tangan, buatin kopi bapaknya satu nangis. Ini kenapa kan anak saya begini kan? Ternyata mereka ini memahami agama ini ketika kita begini. Langsung aman. Bapaknya selama ini nggak tahu, nggak paham gimana cara anak saya. Kok saya bisa begini gimana caranya? Inilah dengan mereka kumpul bersama mereka berbagi pengalaman, lebih cepat mereka saraf mereka. Sesama mereka tahu ada yang lagi Pemalang satu orang masuk, berikutnya 2, 3, 4. Bali dari 1 orang, Bali sekarang nambah. Bali berapa orang? Ini laki-laki 6 orang ya Bali. Bali 6 orang. Padahal Bali kan mayoritas tapi mereka Islamnya sudah mengenal ini.
Ya, alhamdulillah. Kebanyakan orang-orang tanya, vokasinya apa mereka? Belajar keterampilan apa? Selain mengapain Quran. Memang mereka nanti mau kerja apa? Dan kan, ternyata ini peluang buat mereka lebih besar daripada kita. Di antara di mereka ini kalau mereka belum ada ustaz yang dari tunarungu. Ya. Benar ya? Belum ada hafiz tunarungu. Belum ada alim tunarungu. Mereka berkesempatan, insya Allah mereka semua kita buka. Selepas dari pondok ini, mereka harus mengajar agama. Masya Allah. Minimal cabang kita. Enggak pun saya kemarin baru pulang dari Madinah, teman-teman yang dari jamiah yang orang Malaysia, orang Thailand, buka di sana. Saya minta pengajarnya nanti lulusan dewasa dia temu di sana. Ada orang Malaysia itu beliau orang tuanya ulama juga, orang Thailand sama orang ulama, orang Filipina. Jadi mereka sudah ditunggu di negara-negara lain, alhamdulillah. Termasuk Bangladesh sendiri minta dan kita pengajar. Kemarin Kyrgyzstan ya, Kyrgyzstan bulan depan mungkin akan ada yang datang di sini dari Kyrgyzstan ingin menimba ilmu di sini belajar untuk buka di sana. Jadi sebenarnya mereka sekarang udah nggak lagi perlu, mohon maaf, keterampilan yang sifatnya juga ya menjahit, bengkel itu mereka bisa. Hanya saya nggak mau dibuskan pasal kata di sana. Bisa kalian adalah menjadi pengajar. Jangan sampai Al-Quran jadi saksi di akhirat yang memberatkan kamu. Karena Al-Quran itu yang mulia, udah mulia di atas yang mulia. Kalau Allah, maka kalian sudah dimuliakan oleh Allah. Jadilah kalian penghantar Al-Quran. Dan mereka mau sampai negara luar pun mau. Alhamdulillah. Udah apa Al-Quran, kamu tidak jadi ustaz. Yang kecil pun mau jadi ustaz. Dan kalau hitung-hitungan ya, sekarang umur berapa? 15 tahun. Kalau di sini sisanya 6 tahun lagi, ya. 6 tahun dari 21 tahun. Mereka mengabdi 2 tahun, 3 tahun, 24 tahun, mereka menikah, insya Allah mereka udah bisa ngajar. Sekarang sama, mereka saling menyimak, temennya Allah. Dan dia menyimak, udah beres, stop. Kita instan, sekarang udah instan tinggal 5 setoran. Dulunya kan kita bimbing dari kita, sekarang mereka udah saling membimbing. Ada yang baru, yang senior membimbing, guru tahsin dulu. Tahsinnya, untuk dibetulkan dulu, hukumnya diberikan. Udah lo tahsin baru ke ustaz itu stop. Alhamdulillah, mereka sekarang sudah mulai teredukasi untuk menjadi pengajar. Alhamdulillah, terjawab, ketakutan saya terjawab. Saya belum bisa mengajarkan mereka keterampilan, saya nggak punya lahan pertanian, saya nggak punya workshop untuk teknik, nggak punya workshop untuk apa namanya, AutoCAD apa macam. Ternyata mereka baru kelihatan bahwa mereka itu lebih memahami, lebih emosinya lebih dapat daripada kita untuk mengajarkan ke sana mereka. Kalau kita ngajak ke tunarungu kan ada jarak. Saya cuma normal, kamu tuli. Dia merasa saya lebih lemah daripada dia. Tapi kalau kesama temannya, saya bisa, kamu bisa. Motivasinya, Nah itu membuat motivasi. energinya lebih. Benar. Saya lebih nantinya saya lebih akan mencari peluang-peluang mereka. Mereka yang mengajarkan sendiri. Nanti teman-teman kita yang lain tidak menjadi syarat kamu dampingi saya. Ini hafid Quran dengan isyarat. Kamu hafid Quran yang umum. Ya, dampingi saya. Kamu yang umum orang dengar. Ya mereka sama mereka. Ini cita-cita kami dan mudah-mudahan ingin belajar bahasa isyarat. Allah mudahkan dan sudah bahasa isyarat. kemarin putra saya baru pulang dari Amerika, undangan dari Kedubes Amerika 20 hari di sana. Di sana mendatangi university yang ada tunarungu kuliahnya di sana. Salah satunya Gallaudet, ya. Ada lagi universitas di Gallaudet itu kan terbanyak tuli dan 90% pengajarnya tuli juga. Mereka mengajar bahasa di luar Al-Quran bisa, mengajar pelajaran luar Al-Quran bisa. Berarti mereka pun sama. Alhamdulillah. Ternyata Amerika mengenal kita itu takjub bahwa ada anak tuli yang ada seperti ini, mereka bisa menghafal Al-Quran. Melebihi teman-teman anak-anak kuliah di sana yang kayaknya nggak berat-berat gitu kan. Inilah baru pulang dari Amerika, undangan. Kemarin itu kami baru nyambung sangat ke Madinah, ke Nabawi. Di Masjid Nabawi saja itu, mohon maaf, di Masjid Nabawi itu yang ada hanya
ngaji maghrib ke isya mereka. Kaum ini, ya maghrib ke isya, jam sore ke malam, isya udah pulang. Ketika saya datang ke sana, saya ceritakan bahwa kami punya boarding schoolnya, dia nggak pulang sama setahun penuh. Makanya langsung diberikan sana, silakan untuk orang langsung itu Syekh di Nabawi. Alhamdulillah. Iya, bisa. Ada yang tahu. Maka sertifikatnya dari kita dan dari Masjid Nabawi. Ada yang lagi mau? Silakan. Ustaz dulu bagaimana mulai ini? Oh ya. Bagaimana Ustaz bisa menjadi ini? Mungkin di pemberitaan diulas sedikit ya. Perjuangan saya dan keluarga di Bandung itu 13 tahun di saya. Pertama saya ketemu pengaruh yang dulu saya ketemu dengan pengaruh Malaysia. Iya, saya sempat ketemu dengan pengaruh Malaysia tapi bukan di Indonesia. Saya tahu pengaruh di situ pertama. Ini ketunaan yang berisiko tinggi dengan risikonya dia nggak bisa mendapatkan ilmu dan tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Benar, ternyata setelah saya tahu 3 tahun yang lalu itu seorang insinyur mesin dia bisa dapat diploma insinyur, saya yakin aja walau di mana dapatnya. Tapi ditanya Allah nggak kenal. Dan situ saya bisa Allah beberapa nggak tahu, karena udah menikah. Situ saya pulang ke Bandung dan saya pulang ternyata dekat ada. Saya ajak ke pondok, bukan diajar agama, ajak latihan silat, olahraga, ikut dulu saya ambil kemampuan bahasanya. Belajar selama sebulan saya buat taklim dulu. Rumah datanglah pengaruh banyak di Bandung itu. Terkenal saya Ustaz Isyarat. Mana-mana ada pengaruhnya datang ada pengaruhnya datang. Saya ceramah mereka, saya didik mereka. Akhirnya saya dikenal di dunia mereka. Ketika saya di Jogja bikin bendera pondok, itu ada orang tahu. Bahkan lingkungan orang tua pengaruh yang awal-awal menitipkan kami, kita udah tahu duluan nama saya di dunia mereka. 6 bulan kita maju kumpul ada 15 orang. 6 bulan kita buka pondok, 15 orang kumpul. Saya masih dipinjemin rumah di Bantul. Abu Kafi. RCTI datang, ini pertama yang datang RCTI. Itu langsung booming se-Indonesia. Datang yang dari Medan, datang dari Lampung, dari Jawa. Tahun berikutnya saya pindah ke sini, masuk lagi pemberitaan. Jadi awalnya 13 tahun saya itu tanpa ada tujuan ingin bikin pondok. Saya hanya ingin, ya Allah, saya merasa terpanggil, saya ingin mengajarkan agama mereka. Saya di akhirat bagaimana hisaban Allah, saya tahu dunia mereka, sementara saya tidak peduli pada mereka. Mereka itu tukar-tukar isi udah biasa, seperti tukar pulpen. Saya tahu dunia mereka. Ya Allah, bayar hutang pakai istri Pak. Murid saya itu, yang dewasa, dulunya bayar hutang pakai istri. Dia sengaja ngutangin ke temennya, kan dia orang kaya, ngutangin lagi kan bisa isi kamu sini, baca kamu sini 2 minggu, jadi biasa Pak. Saya datang langsung dari tunarungu, dari korbannya yang dulu, dari dianya sendiri. Memang saya sunatin langsung dengan ini saya 4 orang Pak di Bandung. Itu saya Islamkan setelah dia Islam, saya Islamkan lagi. Tapi Islam ada yang saya ceramah, dia lihat saya itu langsung Islam saja berapa bulan orang. Dunia mereka dunia yang kasih Tuhan itu Ustaz gitu. Sekarang alhamdulillah ada banyak muslim yang memperhatikan mereka. Kan terjemah di pengajian-pengajian sudah mulai. Dulu saya di Agim, saya dipanggil Agim untuk terjemah Hoki Jumat. Pertama di Indonesia saya ingin buat kata Agim. Saya buat di Detok Tauhid dari 2 tahun, 3 tahun sebelum pindah ke Indonesia. Di Bandung, anak kemarin akhirnya di Jogja buat ini. Anak istri saya yang pertama kali saya terlibatkan. Putra saya 3, putri 2, putra 1. Yang 2 udah habis, 3 istrinya, suaminya, yang 1 lektor, yang 1 ketiga. Jadi 2 sayap ini yang kita amati. Soal berjamaah di sini. Iya. Nggak dengar ya? Semua pakai lampu. Ikomah pakai lampu. Adan pakai lampu. Ini ada adan, usahanya ada, lampu. Anak yang nggak pergi lampu pakai adan. Ya duduk.
Tunak, nanti koma ke kelabu dulu baru koma. Nah ketika sapnya dibuat, ini yang normal tuh menyebar. Enggak sap pertama milik ustad, enggak di sini enggak berguna. Sap pertama ustad satu, yang lainnya beli. Belakang pun ada disebar ustad yang dengar-dengar di sini. Jadi ketika saya Allahu Akbar, ini gerak itu gerak semua. Jadi bergesekan, sapnya harus bangun semua. Dan yang di depan pun karena yang kecil kadang-kadang susah diberi pengertian, yang depan imamnya harus tahu bukan kebiasaan di sini. Sujudku berapa detik, sujud berapa detik. Kalau saya nambah waktu untuk berdoa di sujud terakhir, mereka menazong mereka bangunnya belum bagian ini bahaya mereka, makanya imamnya harus paham. Jadi ya inilah tingkat mereka seperti itu. Tarawih pun sama. Tarawih kita minimal 11, 23 terus bertahap. Satu hari satu tarawih itu 1 juz dulu. 1 juz, bukan 1 juz. Mereka lebih nyaman lama berdirinya, jangan ada ketika punya ini mereka udah ada hitungnya. Hanya minimal 1 subhanallah mereka udah telat. Pakainya bu, subhanallahnya. Pakai isyarat. 1 juz mereka berdiri setiap bulan puasa. Terima kasih Ustaz. Saya sudah masak dari banyak yang ini. Jadi apapun apa yang dikongsikan itu adalah ilmu yang boleh membuat kesedaran bukan saja kepada kami, tapi kepada siapa yang mungkin mendengar pada kita pandang kami. Terima kasih Datuk dan rombongan sudah sudi datang ke Pastor. Mudah-mudahan langkahnya Datuk dan rombongan jadi langkah kesayangan. Amin. Saksi nanti di akhirat. Amin. Kecintaan Datuk pada agama, pada Tuhan akan menjadikan jariah nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah menjaga keturunan Datuk di agama, akhir-akhir Al-Quran, akhir akan agama. InsyaAllah tidak pernah ada sesuatu pun yang tidak Allah tulis. Ini adalah tulisan dari Allah dan ini menjadi saksi nanti di akhirat. Kita pernah bertemu, pernah saling berwasiat, pernah saling memberikan nasihat, pernah saling memberikan sharing dan kerisauan. Ini kerisauan ini yang akan menjadi saksi di depan Nabi. Nabi tidak akan mengenali umatnya ketika umatnya itu belum pernah berkutik dengan kerisauan umat. Umat Nabi kuncinya itu merisaukan umat yang lain. Tuhan udah datang di Malaysia ke sini jauh, luar biasa ini saksi di akhirat bagaimana kerisauan ibu yang pertama kali datang di Pilpres seperti itu. Saat ini masih boleh ketemu orang yang berkah. Amin. Lega yang lain, mohon maaf dengan bisa satu luar biasa. Kita saya nikah di suci hati juga. Seperti saya yang hati saya itu nikah di suci hati. 2020. Lagi pandemi sama saya. Alhamdulillah, saya tidak izin. Nanti kita bikin paket Pak, nikahnya di Siti Saliman, terima dari Mbak Hito. Iya. Resep pernikahan dari mendalam. Dari UIS. Biar kita yang menurut gambar nanti. Dari diri saya tidak kita berhenti. Berarti itu tadi. Saya nggak foto itu sebab saya nak kasih kawan yang foto. Oke. Kawan-kawan naik kerja. Dan biar dibawa UIS dan HP-nya dan UIS belakang. Senang sekali mereka bahagia. Foto? Foto dia. Selalu Bang. Kita ikut foto. Mbak, jangan kita kirim masa Mbak.
Close.